Orang yang bisa meraih suatu kesadaran dalam dirinya itu tergantung sejauh mana dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau barang siapa saja yang mengabaikan zikrullah, maka Allah akan membuat dia lupa diri, kehilangan kesadaran diri. Dan Allah menyebut mereka dalam ayat yang lain sebagai orang-orang yang lebih sesat daripada binatang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara sekalian manusia. Kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan, tiada yang kita sembah, tiada yang kita utamakan, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan tiada lagi nabi sesudahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian seperti mereka orang-orang yang melupakan Allah, yang mengabaikan zikrullah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa diri, membuat mereka tidak lagi menyadari dirinya. Ulaika humul fasikun, dan itulah mereka orang-orang yang fasik. Sadaqallahul aliyul azim. Para hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kita harus senantiasa melakukan introspeksi diri. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, melakukan pengamatan diri, yaitu memeriksa diri kita. Yaitu disebut ada 3 bentuk pemeriksaan diri kita. Introspeksi, ada namanya retrospeksi, ada namanya ekstrospeksi. Introspeksi yaitu kita melakukan pengamatan langsung terhadap diri kita pada saat kita melakukan sesuatu. Kita memperhatikan, mempertimbangkan tindakan kita
sebelum kita melakukannya dan ketika melakukannya. Misalnya ketika saya khatib sedang berbicara, maka khatib juga sedang mengawasi diri khatib, memperhatikan ucapan khatib pada saat yang sama. Tapi sebelumnya khatib juga seharusnya mempersiapkan diri. Jadi melakukan pengamatan diri sebelum dan ketika sedang. Ini adalah hal yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan introspeksi diri. Tidak punya kemampuan untuk melakukan pengamatan diri. Mereka punya kesadaran, tapi bukan kesadaran diri. Sehingga mereka tidak dituntut tanggung jawab. Tidak akan masuk surga atau masuk neraka. Selain manusia dan jin, makhluk-makhluk selainnya tidak akan diperiksa oleh Allah berkenaan dengan perilaku mereka. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan introspeksi diri itu. Melakukan pengamatan diri atau yang disebut di dalam psikologi self awareness, kesadaran diri, atau kita sebut di dalam Al-Qur'an di sini kesadaran. Di mana Allah menyebut di dalam Al-Qur'an bahwa sebagian besar manusia menjalani kehidupan dalam keadaan tidak sadar. Oleh karena itu Allah menyebut bahwa sebagian besar manusia itu seperti binatang. Ulaika kal an'am. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan introspeksi diri, pengamatan diri. Tidak berpikir, tidak merenung. Nah, kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi diri. Wal tanzur nafsun. Setiap jiwa hendaknya melakukan pengamatan terhadap dirinya. Intizar. Sebelum, ketika sedang melakukan, dan juga sesudah melakukan. Dalam istilah psikologi, sesudah kita melakukan sesuatu, kita merenung, kita memperhatikan. Kita disebut retrospeksi. Yaitu kita mengamati ulang, kita putar rekaman tadi. Kita lihat apakah ada di antara ucapan kita yang keliru atau perbuatan kita yang salah. Sebelum rekaman kelak di hari kiamat diputarkan di depan kita, maka kita putar sebelum itu datang. Kita perbaiki sebelum datangnya waktu di mana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, kita melakukan intizar pada level berikutnya, yaitu mengawasi diri kita setelah kita melakukannya, dan kita hendaknya menyisihkan waktu kita setiap hari untuk memeriksa diri kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Selain ketiga aspek tadi, mengamati diri sebelum, sedang, dan sesudah, maka kita juga hendaknya melakukan pengamatan yang disebut ekstrospeksi. Ekstrospeksi itu artinya apa? Kita juga meminta pendapat orang, meminta masukan dari orang, kritik dari orang berkenaan dengan apa yang kita sudah lakukan. Kita melakukan pemeriksaan diri, juga melakukan pemeriksaan melalui pandangan orang terhadap kita. Bahwa kita juga harus hati-hati memperhatikan persepsi orang, karena mungkin saja kita berniat baik tapi orang mempersepsikannya salah, atau mungkin saja kita berniat baik tapi kita merepresentasikannya atau mengucapkannya dengan keliru karena kita punya keterbatasan. Sehingga kadang-kadang ketika kita berniat baik, terjadi dalam kenyataannya perbuatan kita ternyata salah karena kita tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai, kelengkapan informasi. Dan banyak manusia seperti itu, dia jatuh dalam kekeliruan karena kurangnya pengetahuan, padahal niatnya baik. Oleh karena itu niat baik selalu hendaknya disertai dengan pengetahuan, dan pengetahuan ini tidaklah kita peroleh secara sekaligus, tapi itu bertahap. Kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian dengan belajar
kita mendapatkan pengetahuan setahap demi setahap. Tapi di balik apa yang kita ketahui masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu kita perlu bertanya kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kita harus bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu, yang ahli zikir dalam hal-hal yang kita belum tahu. Persoalan manusia, banyak manusia yang merasa tahu, tapi sebenarnya pengetahuannya seperti seekor katak dalam tempurung. Dan apa yang terjadi di luar apa yang dia ketahui dianggapnya tidak ada. Akhirnya terjadi perselisihan, menyesatkan orang, mengafirkan orang karena keterbatasan literatur, ketidakmampuan untuk memandang suatu objek atau suatu masalah dari berbagai perspektif. Karena kita semua ini hidup dalam suatu dunia yang setiap saat berubah, waktu demi waktu terjadi perubahan. Ketika kita memandang suatu hal dari berbagai aspek, kita akan melihat begitu banyak sudut pandang dan persepsi. Seperti seekor gajah yang dirabah oleh 7 orang buta. Yang ketiga, masing-masing orang buta itu menafsirkan gajah sesuai dengan apa yang dia pegang. Yang memegang kakinya mengatakan gajah itu tiang. Yang memegang badannya dia mengatakan gajah itu seperti dinding. Yang memegang ekornya mengatakan gajah itu seperti tali. Yang memegang gadingnya mengatakan gajah itu seperti tulang. Yang memegang dia punya belalai, dia mengatakan gajah itu seperti ular. Yang memegang kepalanya mengatakan gajah itu seperti batu. Masing-masing merasa benar. Karena masing-masing hanya melihat dari satu sisi saja realitas ini. Nah, dalam kehidupan kita pun juga seperti itu halnya. Banyak hal yang kita rasa sudah benar, tapi jangan serta-merta membuat kita merasa orang lain salah. Benar dari sudut pandang kita, sebagaimana orang buta tadi, dia memegang ekor, dia bilang tuh tali, itu benar dari sudut pandang dia. Tapi ketika orang lain mengatakan gajah itu seperti tiang, dia jangan serta-merta menyalahkannya. Dia harus bersangka baik. Oh, dia pasti punya alasan kenapa dia berpendapat seperti itu. Tapi ketika orang hidup dalam keterkungkungan dirinya sendiri, tidak punya kesadaran diri, maka kemampuan untuk memandang sesuatu dengan berbagai perspektif juga hilang. Disitulah kehilangan kemampuan untuk musyawarah. Dari situ juga kita kehilangan kemampuan untuk bersatu. Karena apa? Kesadaran kita tidak berkembang. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dan Allah menyebutkan pada ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, yaitu tidak berzikir kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa diri. Di sini jelas bahwa yang namanya kesadaran diri itu terkait erat dengan zikrullah. Bahwa orang yang bisa meraih suatu kesadaran dalam dirinya itu tergantung sejauh mana dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau barang siapa saja yang mengabaikan zikrullah, maka Allah akan membuat dia lupa diri, kehilangan kesadaran diri. Dan Allah menyebut mereka dalam ayat yang lain sebagai orang-orang yang lebih sesat daripada binatang. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita lakukan menjelang akhir tahun, kita hisap diri kita. Karena manusia ini terbagi 3. Ada yang terkutuk, ada yang rugi, ada yang beruntung. Siapa yang terkutuk? Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Siapa orang yang rugi? Hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang beruntung adalah mereka yang hari ini lebih baik,
dan tidak mungkin seseorang meraih keadaan yang lebih baik kecuali dia melakukan introspeksi, mengetahui kekurangan dirinya. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi mengatakan, in aradallahu bi 'abdihi khairan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, di antara tandanya Allah pertama memberikan kepadanya faqahu fiddin, dibuat dia itu mendalam pemahamannya mengenai agama. Kedua, zahaduhu fid dunia, dibuat zuhud sama dunia. Dia tidak mencari dunia, tidak mencintai dunia. Dia tidak mengejar dunia, dia sadar kematian membayangi dirinya setiap saat. Dia tidak mencari kemuliaan, kesombongan di dunia. Yang ketiga, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah menunjukkan kepada dirinya kekurangan dirinya. Allah menunjukkan kepadanya kelemahannya, aib dirinya. Nah, inilah yang kita sebut kesadaran diri, introspeksi diri, melahirkan kepekaan sehingga kita tahu kekurangan diri kita, sehingga hari ini insya Allah lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Hanya mungkin terjadi kalau kita introspeksi diri, memperbaiki diri, berdialog. Disebut dalam Quran, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bahwa orang beriman, seluruh manusia dalam keadaan celaka kecuali orang beriman. Siapa orang beriman? Cirinya mencintai Allah, mencintai kebenaran, terus menerus belajar. Kemudian wa amilus sholihah, melakukan perbaikan, melakukan tindakan yang membawa manfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik di antara manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Paling baik di antara kamu itu paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Selalu saling mengingatkan. Sadar bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu baik, apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Untuk menguji kebaikan, kebenaran yang kita klaim, kita harus berdialog, musyawarah, watawasau bil haq, saling mengingatkan, saling menasehati, bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum. Ini prinsip penting, bahwa Anda harus membangun suasana dialogis, saling mengingatkan di antara kita. Karena kita kulikal insana dha'ifa, Allah menciptakan manusia ini lemah. Dia butuh orang lain. Kita sebagai makhluk ini makhluk yang lemah. Kita perlu kerjasama, kita disebut makhluk sosial, untuk bekerja sama satu sama lain. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita harus saling mengingatkan dan menyadari bahwa kita semua adalah mungkin salah dan pengetahuan kita tidak lengkap, kita masih kurang, pasti sebagai manusia kita tidak punya kesempurnaan dalam ilmu. Maka doa yang diperintahkan Allah kepada Nabi, Rabbi zidni ilman, yang diperintahkan kepada kita juga oleh Nabi, Rabbi zidni ilman nafi'an warsukni fahman. Kita selalu terus menerus memohon kepada Allah agar diberikan pengetahuan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Dan kita melakukan itu semua dengan dialog, dengan musyawarah, dengan belajar. Dan inilah yang harus kita bangun di antara kita sekalian. Semoga Allah menolong kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa sadar diri, yang senantiasa mengawasi dirinya, yang senantiasa berzikir kepada Allah, bermusyawarah, saling mengingatkan dalam kebenaran, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran, watawasau bil marhamah, saling mengingatkan dengan penuh kasih sayang satu sama lain. Maka dengan itulah kita akan meraih manusia beruntung, menjadi manusia yang beruntung, yang terhindar dari kerugian, dari kehilangan dirinya di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa ya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah pada bagian kedua khutbah ini kita sama-sama mengakui kekurangan kelemahan diri kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, memohon bimbingannya dan memohon kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita untuk menjadi manusia insan kamil, menjadi hambanya, menjadi khalifahnya, menjadi kekasihnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir لأمة سيدنا محمد اللهم ارضى عن أمة سيدنا محمد اللهم ألطف بأمة سيدنا محمد اللهم تفضل على أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم آت أنفسنا هداها وألهمها رشدها وتقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد ونستعيذ بك من كل شر ما استعاذ بك منه حبيبك سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر مجاهدين المسلمين المستضعفين اللهم نسألك يا الله يا الله يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.